Baik Mystery Seekers, baru aja saya selesai melakukan solo explore. Setelah mereka melakukan solo explore, dilanjut saya, dan beberapa hasil temuan yang saya dapatkan ada di salah satu rumah yang berwarna kuning. Itu jelas ada suara perempuan, terus suara laki. Saya pikir yang saya khawatirkan tuh ada eksistensi orang di sana. Maksudnya di tempat itu ya. betul. Akhirnya coba saya masukin, ternyata ngeplong. Pas saya nge-back tuh ditimpuk saya. Timpuk. Akhirnya saya mundur tuh. Saya masuk ke rumah yang paling belakang, ujung belakang. Sengaja tanpa suara, saya pengen dapetin feel apa yang terjadi. Ternyata dari jauh tuh suara tangisan orok. Oke, bayi ya. Suara bayi. Kalau bayangan-bayangan sih entah itu halusinasi saya entah apa ya, yang jelas tuh ada. Tapi saya nggak mau ngungkapin. Oke. Karena poinnya saya mau coba tanpa suara untuk ngedapetin fenomena gitu loh. Akhirnya dapat, ya setelah itu saya kembali ke sini. Nah, kalau Bung Erik sendiri apa nih yang didapat malam ini? Tadi gue cuma berbekalkan night vision Ki. Tanpa senter sama sekali, tanpa penerangan sedikit pun. Gue ke rumah ujung, mungkin rumah yang sama di mana Kiprana dapat suara-suara bayi tadi. Tapi di situ gue melakukan sesi spirit box. Okay. Ya, jadi dari sesi spirit box itu yang terdengar jelas adalah dia menyebutkan nama Roro. Yang kedua dia bilang panas. Terus dia menangis, dan yang ketiga dia bilang pergi. Cuman yang mau gue tanya paling nanti apa ya Kia, korelasi dari maksudnya itu tadi dia bilang panas. Caca. Dia melihat di dalam perjalanan astral itu banyak penyiksaan yang terjadi. Yang mungkin saya kaitkan mereka dijadikan budak di sini untuk melayani nafsu-nafsu penjajah. Seperti itu. Nah, mungkin karena situasinya dengan penyiksaan. Nah, mungkin yang disampaikan dengan rasa panas tersebut itu ya akibat cambukan. Sundutan cerutu zaman dahulu. Penyeretan dan lain sebagainya. Nah, kalau dari nama Roro sendiri ya itu nama orang Jawa biasanya, seperti itu. Terus lagi kalau tangisan ya itu jerit-jerit karena bumi ini kan merikot dan merikol. Jadi menyimpan residual energi. Akhirnya bisa tertangkap dengan alat-alat yang memang mumpuni. Artinya elektromagnetik itu terkoneksi sehingga menampilkan pancaran-pancaran dari suara-suara di masa lampau. Mungkin juga yang tadi saya dengar juga suara jeritan bayi dan lain sebagainya itu suara masa lampau yang residual energi tersebut. Ya? Oke. Nah, Caca gimana Cak pada saat tadi di dalam sana? Di dalam tadi kan rencananya kan aku mau buka 7 kartu seperti biasa. Cuman pas di kartu kelima ini terhenti karena pas aku buka langsung nongol 4 tante K, tapi mereka cuma mantau doang gitu. Terus aku ngerasa dikepung dengan gundurwo yang tak berakhlak, barbar. Jadi aku dikepung kiri kanan depan belakang. Nah, jadi ada satu yang di belakang ini mau masuk ke aku, cuman kan badan aku menolak dan aku nggak mau mengaccept kan. Jadi energi aku ditekan banget. Terus ada anak kecil ngajakin main, ini ada berapa orang megangin kaki aku gini loh, gini. Bahkan jadi pas aku jalan tuh berat banget. Nah pas yang Aki sama Bung Erik bilang di belakang aku ada gede bukannya warna-warni. Nah di sebelah sana itu aku ngeliat gundurwo agak tinggi lah gitu. Terus ngeliat gitu. Dari situ aku udah gak kuat karena emang bener-bener
pung banget. Nah cuman yang ini nggak, mereka diem aja. Aku nggak paham kayak apa benar ada mitos yang namanya tante kayak itu lebih tertarik sama laki-laki. Tadi kan Bung Erik digangguin terus sama sosok wanita, dan aku lebih diserang gundurwo yang tak berakhlak ini. Ya bisa disebut seperti itu karena biasanya layaknya manusia, jin itu juga memiliki kelamin. Ada laki-laki dan ada wanita. Nah, Bung Erik, dari beberapa tempat yang pernah didatangi nama Bung Erik selama melakukan eksplor di Kabar Misteri, bagaimana nih pendapat Bung Erik tentang situasi dan kondisi tempat ini ya? Satu yang menarik selama ini menurut gue salah satu seri di mana gue merinding gak habis-habis gitu adalah pada saat di bunker. Spirit box itu pertanyaan dan jawaban itu sangat apa ya, signifikan banget. Setiap kali gue tanya selalu dijawab. Dan kebetulan lokasi yang kita tempati saat ini juga itu masih satu lingkungan dari lokasi sebelumnya, dari bunker itu. Dan melihat dari fenomena, bukan dari spirit box aja, tapi pada saat tadi gue menuju ke tempat Caca pada saat dia sendirian, dan itu memang lemparan, terus sekelebatan atau ada suara orang yang lari, itu begitu nyata di sini. Jadi gue bisa bilang tempat ini sepadan sama yang di bunker. Jadi hampir sama ya. Hampir sama. Jadi sirkulasinya hanya muter aja. Betul. Kan. Betul. Nah, kalau dari Caca, bagaimana? Karena aku baru bergabung di Kabar Misteri, jadi menurut aku ini cukup bikin aku Karena kan minggu lalu Gila. masih tenang. Kan sesuatu sehingga tertangkap sebuah energi-energi metafisik. Ketakutan bukanlah hak untuk seseorang miliki, tetapi kewajiban untuk menjadi berani adalah sesuatu yang mutlak. Saya Ki Praleu. Dan saya Dr. Hantu. dan saya Caca Caroline. Saksikan terus hanya di Kabar Misteri. Karena Kabar Misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Well, Mystery Seekers, ikuti petualangan kami di episode-episode mencekam selanjutnya karena kami, Kabar Misteri, mengungkap fakta yang tak kasat mata.